Selamat datang di channel Top Anime, di mana gue akan membicarakan seputar dunia anime. Setelah pesan berikut ini. Hari ini gue mau mereview anime Dr. Stone. Anime ini cukup mikir karena berhubungan dengan sains. Jadi buat kalian anak IPA, mari merapat. Anime ini bergenre petualang dan pasca kiamat. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah genre yang cukup unik. Tapi dari genre ini aja, kalian sudah tahu alur ceritanya bakal kayak gimana. Digarap oleh studio TMS. Menurut gue sih kualitas gambarnya biasa aja, itu kayak ya standar anime lah gitu. Tapi dari segi cerita, menurut gue ini sangatlah unik. Jadi langsung aja lihat ke ceritanya. Cerita dimulai di mana umat manusia melakukan aktivitasnya dengan normal. Namun secara tiba-tiba terjadi bencana. Bencana itu membuat seluruh umat manusia dan burung menjadi batu. Hal itu mengakibatkan bumi kosong selama 3000 tahun. Sampai akhirnya ada manusia yang terbebas dari pembatuan. Manusia itu bernama Senku Ishigami. Senku ini sangat pintar di bidang sains, tapi tahan tubuhnya sangat lemah. 6 bulan berselang, Taiju Oki juga terbebas dari pembatuannya. Taiju meminta kepada Senku untuk menyelamatkan wanita yang dia sukai, yaitu Yuzuriha Ogawa. Senku pun menyetujuinya, tapi mereka malah diserang oleh sekelompok singa. Satu-satunya pilihan adalah membebaskan manusia terkuat di zaman itu. Senku langsung membebaskan manusia itu dari pembatuannya untuk melawan para singa. Manusia itu bernama Tsukasa Shizio. Karena keputusan itu, Yuzuriha jadi tertunda untuk dibebaskan. Tapi dengan keberadaan Tsukasa, bahan makanan sudah bisa teratasi. Akhirnya Yuzuriha bangkit dari pembatuannya. Senku berniat membuat senjata sains. Oleh karena itu, Senku, Taiju, dan Yuzuriha pergi mencari bahan-bahan lainnya. Ternyata Senku ingin membuat bubuk musiu. Namun, tepat setelah Senku berhasil membuat bubuk musiu, dari kejauhan terlihat sinyal asap. Senku berpikir bahwa ada manusia lain selain mereka. Dan benar, ada manusia selain mereka. Senku pun akhirnya bertemu dengan manusia itu. Manusia itu bernama Kohaku. Senku pun dibawa ke desanya Kohaku. Sesampainya di sana, Senku bertemu dengan Chrome. Dia ini ternyata sangat menyukai sains, sama seperti Senku. Wait. Menurut gua ini terlalu mulus untuk ukuran anime. Harus ada dramanya sedikit. Jadi coba mundur sampai dimana Senku ingin membuat bubuk musiu. Jadi alasan Senku ingin membuat senjata ilmiah adalah karena Tsukasa. Tsukasa dan Senku berbeda pemikiran. Tsukasa ingin membuat dunia tanpa orang jahat, sementara Senku ingin menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu Senku dan yang lainnya pergi untuk membuat senjata sains. Tsukasa pun menyadari itu. Dia mengejar Senku. Sesampainya di sana, Tsukasa menyandra Yuzuriha dan memaksa Senku untuk memberitahu cara untuk mengembalikan orang-orang dari pembatuannya. Dengan terpaksa Senku memberitahunya dan Tsukasa langsung membunuh Senku. Taiju dan Yuzuriha langsung melarikan diri sambil membawa mayat Senku. Tapi mereka merasa bahwa Senku belum mati. Jadi mereka mengingat-ingat lagi perkataan Senku. Nah, ini menurut gua adalah sebuah penjelasan yang sangat rumit. Kenapa Senku bisa hidup kembali? Itu karena di bagian tengkuknya itu masih ada sisa-sisa pembatuan. Dan Senku menyadari bahwa ketika sisa-sisa pembatuan itu dihancurkan oleh cairan yang dia buat, maka organ-organ yang rusak, organ dalam yang rusak, itu akan kembali lagi, akan terbentuk kembali lagi. Oleh karena itu, Yuzuriha dan Taiju mengoleskan cairan ajaib itu ke tengkuknya. Jadi alasan itulah Senku bisa hidup kembali. Dengan cepat Senku bisa langsung membaca situasi. Jadi dia menyuruh Taiju dan Yuzuriha untuk menjadi mata-mata di kerajaannya Tsukasa. Dengan begitu Senku bisa membentuk tentaranya sendiri di desanya Kohaku. Menurut kalian tadi gimana? Udah kayak di film-film bukan? Alurnya tuh maju dulu, habis itu mundur lagi ya kan, seakan-akan seperti itu ya kan. Itu kalau di film namanya tuh alur mundur. Jadi nggak maju terus, ada mundurnya sedikit gitu biar ya. Di desa Kohaku, Senku dan Chrome membuat antibiotik untuk kakaknya Kohaku yang bernama Ruri. Tapi dia kekurangan orang untuk membuatnya. Oleh karena itu Senku membuat ramen untuk menarik hati penduduk desa. Setelah itu Senku membuat besi dan tembaga. Dari bahan itu terciptalah magnet.
Lalu Senku juga membuat generator dan lampu. Dan masih banyak lagi alat yang diciptakan oleh Senku. Ruri, kakaknya Kohaku, berhasil disembuhkan oleh Senku. Dan di saat itulah dia menceritakan semuanya tentang desa ini. Dan ternyata desa ini bernama Ishigami. Kebetulan juga Ishigami adalah nama belakang dari Senku. Dan ternyata desa ini dibangun oleh ayahnya Senku yang seorang astronot. Hal itulah yang membuat ayahnya Senku tidak terkena pembatuan. Ayah Senku juga membuat piringan hitam dari pecahan botol. Dengan begitu, Senku bisa mendengar suara ayahnya dengan alat yang diciptakan. Gimana menurut kalian anime ini? Kalian wajib nonton anime ini. Kenapa? Karena siapa tahu kan kalian jadi pintar gitu kan. Oh iya, anime ini juga bebas dari adegan-adegan mesum. Dan skor yang gua kasih untuk anime ini adalah 7 poin lah. Standar aja lah. Soalnya nggak begitu gimana, gue juga kagak nyampe otaknya. Jangan lupa follow semua sosial media gue, link ada di description. Dan jangan lupa juga komen di bawah anime apa yang harus gue review selanjutnya. Gue Taufani, dadah. Gimana karantinanya? Udah dapet ulti yang baru apa belum? Udah amat pas. Betul, gue tuh gak bisa basi anjir. Follow semua sosial media kalian sih anjir, kok ngapain follow sosial media kalian? Follow sosial media gue lah goblok.